Selamat datang di kisah horor malam ini. Sebuah kisah yang menyeramkan dipercaya pernah terjadi di pinggiran kota kecil. Tentang sepasang suami istri yang hanya ingin mencari tempat tinggal sederhana. Namun tanpa mereka sadari, rumah kontrakan murah yang mereka tempati menyimpan rahasia kelam yang haus akan darah dan dendam masa lalu. Sebuah kisah yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk tinggal di rumah yang sudah lama kosong. Inilah malam berdarah di rumah kontrakan. Siapkan nyalimu, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena mungkin suara yang kamu dengar nanti bukan berasal dari luar rumahmu, tapi dari belakangmu. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi jalanan yang mulai sepi. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan daun kering. Di pinggiran kota, ada sebuah rumah kontrakan yang sudah lama kosong. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan jendela kayunya retak seperti pernah dihantam sesuatu. Rudy dan istrinya, Lina, baru saja menikah 2 bulan. Mereka tengah mencari tempat tinggal yang murah karena kondisi keuangan mereka belum stabil. Dari rekomendasi teman, mereka mendapat informasi ada rumah kontrakan luas tapi harganya jauh di bawah pasaran. Ketika pertama kali datang untuk melihat, suasananya terasa aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada nyamuk yang berani mendekat, dan hawa di dalam rumah terasa dingin meski siang hari. Tapi karena harganya sangat murah, Rudy yang berlogika sederhana berpikir, mungkin karena rumahnya lama kosong aja. Pemilik kontrakan, seorang pria tua bernama Pak Jono, hanya memberi satu pesan singkat sebelum menyerahkan kunci. Kalau malam Jumat, jangan buka jendela belakang. Biarkan saja tertutup. Nada suaranya berat, matanya menatap tajam seperti mengingatkan sesuatu yang benar-benar penting. Rudy hanya tersenyum sopan dan menjawab singkat, "Iya, Pak. Siap." Namun siapa sangka, pesan sederhana itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Malam pertama mereka tinggal di sana berjalan tenang. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, Lina terbangun. Ia mendengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang mengetuk papan kayu pelan, berirama lambat. Ia menatap ke arah jendela dapur yang gelap dan tertutup tirai usang. Angin malam berhembus, dan entah kenapa, tirai itu sedikit bergerak. Lina mengguncang bahu Rudy pelan. "Mas, aku dengar suara di dapur." Mungkin tikus, tidur aja," sahut Rudy setengah sadar. Ia kembali memejamkan mata, tapi suara ketukan itu makin keras. Tok, 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 tok. Dan disertai dengan suara lirih perempuan menangis, halus, panjang, seperti datang dari balik jendela dapur itu. Lina membeku. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak bisa tidur sampai pagi. Keesokan harinya, Rudy mencoba memastikan apa penyebab suara aneh tadi malam. Ia memeriksa dapur, jendela, dan lantai. Semua tampak biasa, kecuali bekas noda merah di sudut jendela belakang. Noda itu tampak seperti darah kering. "Ini kayak cat karat atau darah iya," gumam Rudy sambil menggosoknya dengan kain basah. Tapi noda itu tak hilang, malah makin terlihat jelas. Seperti jejak jari manusia. Siangnya, mereka sempat berbincang dengan tetangga sebelah, seorang ibu bernama Bu Raras. Saat mendengar mereka menempati rumah itu, wajahnya langsung berubah. "Kamu kontrak rumah yang itu? Rumah yang belakangnya ada pohon nangka besar itu?" "Iya, Bu." "Memangnya kenapa?" "Aduh, Nak, dulu pernah ada kejadian, perempuan bunuh diri di dapur rumah itu." Rudy terdiam. Lina menatap suaminya dengan wajah pucat. Bu Raras melanjutkan pelan, katanya, "Tiap malam Jumat, tangisnya masih terdengar dari jendela belakang. Karena dulu dia meninggal di situ, tepat di bawah jendela itu." Malamnya, Rudy mencoba bersikap biasa. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 0.30, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat semua pintu bergetar. Tirai dapur bergoyang pelan. Lina kembali gelisah.
Dan benar saja, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Tolong, tolong aku." Suara itu terdengar seperti perempuan yang menahan sakit. Rudy memberanikan diri mendekat ke dapur sambil membawa senter. Cahaya senter bergetar di tangannya karena gugup. Ketika ia sampai di depan jendela, ketukan itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Ia menyingkap tirai perlahan. Dan di balik kaca jendela itu, terpampang wajah pucat seorang wanita dengan mata hitam legam dan darah menetes dari bibirnya. Sejak malam itu, Lina jadi sering demam dan gelisah. Kadang saat tidur, bibirnya bergerak seolah sedang berbicara dengan seseorang. Rudy mulai takut. Ia teringat pesan Pak Jono, jangan buka jendela belakang malam Jumat. Tapi 2 malam lalu, ia melanggar. Ia menyingkap tirai dan menatap keluar. Pagi harinya, Rudy mendatangi Pak Jono. Ia bertanya tentang kejadian itu. Wajah Pak Jono tampak muram. "Sudah saya bilang, jangan sekali-kali lihat ke jendela belakang." Perempuan itu mati tidak tenang. "Mati karena apa, Pak?" "Dia disiksa suaminya di dapur itu. Lalu dia bunuh diri, darahnya membasahi lantai, dan sampai sekarang tak pernah benar-benar hilang." Pak Jono lalu menatap Rudy tajam. "Kamu lihat wajahnya?" "Ya." Rudy hanya mengangguk pelan. "Kalau kamu sudah lihat, berarti dia tahu kamu. Dan dia akan datang lagi." Kata-kata itu terus terngiang sampai malam tiba. Pukul 2 dini hari, Lina tiba-tiba bangun dan berjalan ke dapur dengan mata kosong. Rudy yang setengah sadar kaget melihatnya. "Lin, mau kemana kamu?" Tapi Lina tidak menjawab. Ia berhenti di depan jendela belakang dan mulai mengetuk kaca pelan. Tok, tok, tok. Tepat seperti suara yang dulu mereka dengar. Dan dari balik kaca itu, samar-samar, bayangan perempuan bergaun putih mulai tampak, tersenyum dingin, menatap lurus ke arah Rudy. Keesokan paginya, Rudy menemukan luka gores di tangan Lina, seperti bekas cakaran panjang. Lina tidak ingat apapun. Ia hanya bilang kepalanya berat dan sering mimpi buruk, di mana ia berdiri di dapur sambil mencuci darah. Rudy memutuskan membersihkan seluruh dapur. Namun saat mengepel, ia menemukan retakan kecil di lantai. Ketika ia mengorek retakan itu, bau busuk seperti darah busuk menyengat. Dari dalamnya keluar cairan merah tua, seperti darah lama yang membeku. Rudy panik. Ia menyiram air, tapi bau busuk itu makin kuat. Dari arah luar jendela, terdengar suara tawa lirih perempuan. "Kau sudah membuka lukaku." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Rudy langsung lari ke kamar, tapi pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Dari bawah pintu, mengalir cairan merah. Lina menjerit ketakutan. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Di langit-langit, suara langkah kaki terdengar seperti ada seseorang berjalan pelan-pelan di atas genteng. Tapi rumah itu tidak punya loteng. Rudy akhirnya mengundang seorang ustaz untuk memeriksa rumah itu. Ustaz Arman datang sore hari dengan tenang, membawa tasbih dan air doa. Begitu melangkah ke dalam dapur, wajahnya langsung berubah. "Tempat ini kotor sekali. Ada arwah yang tidak tenang di sini." Rudy dan Lina saling pandang. Ustaz Arman menutup mata, melafalkan ayat-ayat suci. Tak lama, udara di ruangan jadi dingin sekali, bahkan napas terasa membeku. Tiba-tiba, gelas di meja pecah sendiri. Dan dari arah jendela belakang, sosok perempuan bergaun putih muncul, wajahnya setengah rusak, darah mengalir dari matanya. "Dia tidak mau pergi. Dia ingin menggantikan salah satu dari kalian," kata Ustaz Arman tegas. Rudy panik, tapi Ustaz tetap berdiri tenang, mengusir makhluk itu dengan ayat-ayat doa. Sosok itu menjerit panjang sebelum lenyap bersama hembusan angin dingin. Tapi sebelum pergi, terdengar bisikan halus di telinga Rudy. Belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, Lina tiba-tiba menghilang. Pintu belakang terbuka, dan di lantai dapur terdapat jejak kaki berdarah menuju jendela belakang. Rudy mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan istrinya. Malamnya, pukul 2:15, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras.
Rudy berlari ke dapur dan ia melihat Lina berdiri di luar jendela, tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong. "Mas, dingin di sini," katanya pelan, lalu tersenyum. Dari belakangnya, sosok perempuan hantu itu berdiri, tangannya menempel di bahu Lina. "Sekarang dia milikku," bisiknya dengan suara serak. Kaca jendela tiba-tiba pecah, dan darah menyembur keluar dari celah-celah lantai seperti air mancur. Rumah itu bergetar, lampu padam, dan suara jeritan menggema ke seluruh ruangan. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah itu dalam keadaan hancur. Dinding dapur berlumuran darah, dan tidak ada satupun jejak Rudy atau Lina. Pak Jono hanya bisa menggeleng saat polisi menanyakan kejadian itu. Dulu juga sama, pasangan sebelumnya hilang tanpa jejak. Rumah itu memang menolak untuk ditinggali. Kontrakan itu kini kembali kosong. Rumput liar tumbuh tinggi, jendela belakangnya ditutup rapat dengan papan kayu. Tapi setiap malam Jumat, jika lewat di depan rumah itu dan diam sejenak, masih bisa terdengar suara ketukan pelan dari dalam. Tok, tok, tok. Diikuti suara perempuan berbisik, "Aku masih di sini." Dan begitulah akhir dari kisah malam berdarah di rumah kontrakan. Rumah itu kini berdiri sunyi. Namun bagi warga sekitar, setiap malam Jumat, suara ketukan dan tangisan perempuan masih terdengar dari dapurnya. Mereka bilang, arwah itu masih menunggu seseorang untuk menemaninya. Mungkin kamu yang mendengarkan kisah ini malam ini akan mendengarnya juga nanti, ketika semuanya sudah sepi. Dan waktu menunjukkan pukul 2:15. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa, periksa pintu dan jendelamu sebelum tidur malam ini. Karena bisa saja ada seseorang atau sesuatu yang mengetuk dari luar. Selamat malam, dan semoga kamu tidak mendengar suara ketukan itu malam ini.